Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Senin 26 Mei 2025. Mengawali pekan ini kita akan memetakan untuk time frame weekly nanti, kemudian di daily dan 4 jam sekali. Sebelum kita masuk ke sana, buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading atau yang mengikuti cukup lama namun belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, nanti jika ada video-video terbaru dari kami bisa mendapat notifikasi yang lebih awal tentunya. Baik teman-teman dan sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, kita awali dulu dari XAU dan kita sebelum masuk ke sana mungkin bisa membuka di lamannya Bloomberg atau investing atau forexfactory.com untuk melihat bagaimana perkembangan dari pasar saham dunia, bagaimana kita bisa melihat nanti di berita-berita ekonomi global khususnya baik geopolitiknya maupun dari sisi ekonominya. Kita awali dari saham-saham besar dunia ya. Kita lihat dari saham-saham besar dunia dimulai dari Nvidia, kemudian ada Amazon, kemudian ada Apple, Tesla, Microsoft. Ini rata-rata masih mengalami sedikit penurunan ya, sedikit penurunan. Microsoft yang awalnya bergerak cukup signifikan naik, kemudian ini sempat terkoreksi ya, sempat terkoreksi. Kemudian kalau kita lihat di MicroStrategy Incorporate ya, ini juga sempat jatuh, sempat turun di 369 poin sekian dari sebelumnya bisa mencapai 422, sekian. Indeks dolar kita lihat di kondisi terakhir masih berada di 98, masih jatuh ya, masih turun. Sempat bergerak di angka 100, di atas 100. Kemudian mulai merosot di 90-an dan sekarang juga masih berada di kisaran 98. Dengan demikian tentunya ini sangat berpengaruh di pasar uang, di pasar saham dan lain-lain ya, di dunia finansial khususnya. Sementara di berita globalnya juga kita masih melihat belum ada penyelesaian yang betul-betul signifikan di antara Amerika Serikat dengan Eropa, dengan China juga ya, masih ada ketidakpastian global. Ini tentu nanti sangat berpengaruh ya. Terkadang sepakat, terkadang nanti berubah lagi. Nah, itulah yang terjadi saat ini sehingga aset yang masih berjaya itu ada emas, kemudian cryptocurrency. Kita bisa melihat cryptocurrency dalam beberapa minggu terakhir mencapai titik tertingginya, yakni mencapai di 111.954 ya. Kalau kita melihat di minggu-minggu sebelumnya, bahkan kalau kita amati di perkembangan terakhirnya sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah sejak munculnya cryptocurrency atau Bitcoin ini, maka belum ada harga yang tertinggi ya selain di minggu-minggu kemarin ya, yakni berada di 22 Mei ya, sekitar 22 Mei ya, mencapai harga tertinggi di 111.000 ya
111.900, hampir 112.000. Meskipun pada minggu berikutnya mengalami penurunan, tetapi masih bertengger di 100, hampir 110.000 ya, masih signifikan. Nah, kita kembali ke XAU ya, tadi sudah kita sampaikan ya, XAU tentunya menjadi pilihan. Masih menjadi pilihan untuk safe havennya. Kita lihat di weekly. Di weekly bagaimana? Di weekly masih dominan oleh bullish. Daily, di daily masih dominan oleh bullish. Di H4 di H4 juga demikian, meskipun ada sedikit koreksi namun masih didominasi oleh bullish ya, sehingga emas ini masih berpeluang akan bergerak naik sekalipun ini masih merah ya. Jadi kita harus betul-betul bisa menempatkan ya, kalau seperti ini jangan serta-merta juga kita menggunakan atau menempatkan posisi buy untuk di jarak yang tidak terlalu lama ya. Oke, kita coba untuk membuat satu petaan kecil dulu, atau kita buat satu garis trennya dulu yang terdekat dari sana. Saya tarik dari bawah kemudian sampai di atas ini. Karena ini lebih condong ke atas, jadi saya menempatkan di sini. Kemudian saya tempatkan lagi di sini. Kemudian saya tarik lagi ke atas. Saya tarik lagi koreksi, kemudian saya tarik lagi naik. Nah, sebenarnya ini juga berpeluang nanti akan mulai koreksi ya. Namun kita akan mengujinya di area pentingnya ya, untuk mengkonfirmasi kalau nanti akan mulai koreksi lebih dalam. Jadi saat ini memang koreksi, kita masih menguji di area koreksinya ya. Yakni sekarang masih running, belum selesai, hampir selesai, kita tandai di situ yang pertama. Yang kedua, kita tarik dari bawah untuk melihat atau mengukur kira-kira sampai di mana. Oke, di situ kita tandai. Kemudian di bawah juga kita tandai. Kemudian yang di atas, di puncaknya ada banyak sekali penolakan di situ, meskipun satu swing, namun di situ ada banyak rejeksi. Nah, tentunya ini menjadikan kekuatan bullish terhenti di sana. Kemampuannya terhenti kemudian mulai bergerak turun. Ada sedikit gap di situ yang ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa kekuatan atau penolakan bearish itu juga signifikan. Karena dia akan masih bergerak turun atau koreksi, kita bisa manfaatkan di jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya, kemudian setelahnya kita lihat ini akan ditembus apa enggak di titiknya di situ ya. Kita tandai dengan lingkaran di situ. Nah, nanti kalau dia tidak ditembus, kemudian sudah ada konfirmasi naik, kita bisa manfaatkan untuk buy lagi. Nah, sementara fokus kita ke sell, karena ini masih akan bergerak turun seperti yang kita gariskan di situ, ya akan berpotensi koreksi. Kalau kita mau manfaatkan, bisa aja di situ kita menempatkan langsung di sell-nya. Ya, nanti targetnya sampai di ujung sumbu itu tentu aku masih cukup lah untuk kita manfaatkan peluang pendeknya. Masih hampir 700 itu sudah bagus untuk satu transaksi. Namun demikian, nah kalau kita tidak manfaatkan itu dengan kita menunggu dia break lagi, atau kita menunggu di candle berikutnya ditutup lebih rendah dari sumbunya ya, maka kita nanti baru menempatkan kembali untuk sell-nya. Tambahkan sell-nya di situ. 3330.02. Nah, sampai di mana? Sampai di bawah itu ya, di dekat dari lingkaran itu. Di lingkaran itu kalau nanti dia di break akan kembali turun. Nah, kalau dia tidak mampu, sudah ditunjukkan dengan loss momentumnya atau rejeksinya, kemudian konfirmasi ada perubahan warna signifikan, maka kita bisa mengambil posisi buy atau kita bisa ambil haluan
ya, dari awalnya mau turun jadi berubah naik. Target kita tempatkan di 3317.67. Nah, selanjutnya kita tempatkan lagi untuk target berikutnya itu berada di swing sebelah kiri. Nah, kemudian kita ukur kira-kira di situ berapa? 1500 masih terlalu banyak. Kita turunkan agak mendekat. 1400 naik sedikit. Nah, kira-kira di situ. Ini untuk target yang kedua. Di 3303.83. Sebenarnya satu target sudah sangat signifikan untuk transaksi harian ya, dengan tentu perhitungan resiko yang cukup atau tengah, itu sudah dapat keuntungan yang luar biasa signifikan. Sementara untuk titik jenuh jual kita perkirakan hari ini, cek dulu kita di beberapa hari terakhir. Oke, kita maksimalkan saja untuk area ujinya. Untuk area jenuh kita tempatkan berada di 3285. 3285 ini di area jenuh jual ya. Sementara untuk area belinya, kita tempatkan untuk buy pertama di situ ya, untuk menguji kekuatan bullishnya ya, biar kita lebih signifikan betul-betul sudah terkonfirmasi. Kita perkirakan di kisaran berapa ini, kita cek dulu. Oke, kita tempatkan untuk posisi buy di 3349. 3349.91. Sehingga target kita masih sangat realistis ya, mendekati area resisten ya, mendekati area resisten, belum sampai di puncaknya, kita sudah bisa exit di situ. Ya, antisipasi ketika di area di situ nanti akan terjadi pembalikan atau akan koreksi lagi. Targetnya di 3362.41. Kemudian targetnya di mana lagi kalau di situ sudah dilewati, kita tempatkan di 3375. 3375 ya, di kisaran 1300. Oke ya, 1200, 1300, karena memang momentumnya cukup panjang untuk melewati di situ petuk potensinya, kemudian dari sisi range-nya juga panjang. Targetnya yang kedua tadi di 3375.47. Sementara untuk jenuh beli, kita akan lihat jenuh belinya oke, kita tempatkan di sini untuk area jenuh belinya, sehingga kita ambil agak di tengah. Kita tandai dengan area jenuh di 3402 ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Silakan selebihnya dianalisis ulang, dilakukan pemetaan ulang, sesuaikan dengan style dan tipe masing-masing, sesuaikan dengan strategi masing-masing. Ini adalah bagian dari opini, bagian dari ide yang mungkin bisa menjadi inspirasi, yang bisa menjadi ya setidaknya pembuka untuk kita menganalisis selebihnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa dapat maksimum hari ini dan seterusnya tentunya ya. Jangan lupa untuk selalu evaluasi setiap saat, koreksi dan lakukan analisa ulang. Kalau mungkin sudah berubah, maka ganti dengan yang baru. Karena ini pemetaan masih dini, masih cukup
berpeluang untuk nanti berubah yang signifikan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.